Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya muliakan, dimuncik katanya serta tengku-tengku semuanya dan kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sejenak keikunan saja kita menjadikan puji dan pada Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari yang berbahagia ini kehadiran kita semua dengan izin dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan umur kita ini kita pergunakan dengan sebaik-baiknya sampai akhir hayat kita, sehingga kita tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam situasi kondisi bagaimanapun juga. Salawat dan salam telah kita sanjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ayat Al-Quran yang saya baru bacakan tadi yang terdapat pada surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada contoh-contoh teladan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah, yang mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat, yaitu hari kiamat. Jazakallahu katsiran, dan ingat kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Orang-orang yang mengharapkan ridha Allah, rahmat Allah, orang-orang yang mengharapkan adanya hari akhirat dan berzikir kepada Allah dengan sebanyak-banyak, dia senantiasa menjadikan Rasulullah itu baginda kita Muhammad SAW sebagai contoh teladan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan contoh yang banyak kepada kita, tapi kita dalam hidup dunia ini lupa dengan contoh-contoh yang diberikan oleh Allah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia didatangi orang-orang Quraisy supaya dia meninggalkan dakwanya,
di mana orang-orang Quraisy berjanji akan menjadikan dia seorang pemimpin, di mana orang Quraisy berjanji akan berikan wanita-wanita yang disenangi dan lain-lain sebagainya. Rasulullah SAW dengan teguh kepada Allah SWT semuanya ditolak. Bahkan dia berkata, seandainya matahari letakkan tangan kananku, bulan di tangan kiriku, maka dakwah yang benar yang dari Allah itu tidak akan kutinggalkan. Begitulah kekuatan keyakinan baginda Rasulullah SAW. Dia tidak bisa disogok dengan harta, dia tidak bisa disogok dengan jabatan, wanita, dan lain sebagainya. Dia tetap yang menyatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Dia tidak mau menyembah berhala. Dia tidak mau berbuat perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita lihat pengikut-pengikutnya begitu setia kepada baginda Rasulullah SAW, baik orang yang kaya maupun yang miskin. Kita katakan contoh daripada Bilal bin Rabah. Bagaimana Bilal bin Rabah seorang budak, yaitu disiksa untuk mengubah akidahnya. Walaupun disiksa, dicambuk, dijemur di depan matahari, dia tetap mengatakan ahad, ahad. Artinya, tidak ada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini seorang budak, orang miskin, tapi luar biasa kekuatan keteguhannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga Abu Bakar, orang kaya, dia berani menyumbangkan harta bendanya untuk di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya harta yang ada padanya diberikan kepada Rasulullah untuk perjuangan Rasulullah dalam menyebarkan agama Islam. Kata Rasulullah, kalau harta kamu tidak ada, siapa lagi yang tinggal pada kamu nanti? Siapa lagi? Katanya hanya Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya. Jadi Islam ini, kebahagiaan itu bukan dengan harta benda, bukan dengan jabatan, bukan dengan wanita. Kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan yaitu jiwanya, ikatan batinnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam situasi kondisi mana, bagaimanapun juga, dia menghambakan diri, betul-betul menghambakan diri. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya dan kekuatan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wa la quwwata illa billah. Oleh karena itu baginda Rasulullah, dia berjalan-jalan di pasar, biasa-biasa saja. Orang kadang-kadang tidak tahu dia seorang baginda Rasulullah. Baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyombongkan dirinya. Dia menganggapnya dia ahli surga, tidak demikian. Dia tidak merasa hebat, minta dihormati, tidak. Tapi orang menghormatinya. Orang kaya, orang miskin sama saja baginya. Oleh karena itu, itulah seorang pemimpin yang harus kita contoh. Karena baginda Rasulullah SAW mempunyai sifat amanah, tabligh, siddiq, dan fatanah di dalam memimpin umatnya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Pada dewasa ini sangatlah kita sayangkan. Kadang-kadang kita itu akhirat kita korbankan untuk dunia. Sehingga kita sebagai orang Islam, orang mukmin, kadang-kadang membela orang-orang yang bukan Islam, membela orang-orang yang kufur, dan lain-lain sebagainya. Bahkan kita takut dengan orang-orang yang berbuat maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Padahal orang mukmin yang betul-betul kita merasa semuanya adalah sama semuanya. Biasa-biasa saja. Tidak ada rasa ketakutan. Wala khaufun wala hum yahzanun. Tidak takut dan tidak sedih. Sampai matinya betul-betul kalimat la ilaha illallah. Betul-betul ditegakkan Allah itu di atas segala-galanya. Luar biasa. Bila kita sholat bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sia-sia sholat kita. Bila kita berbuat sesuatu bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa saja sia-sia perbuatan kita. Kita berperang bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa saja itu tidak ada pahalanya. Na'udzubillah min dzalik. Dan itu telah terjadi pada masa Rasulullah. Maka pada zaman Rasulullah, para sahabat-sahabat mereka mengikuti perjuangan Rasulullah, mereka berperang di jalan Allah, dan Rasulullah ikut dalam perang itu. Meskipun mereka tidak ada tangan dan dipotong tangannya, tetap tangan sebelah kiri dia pegang bendera. Nggak ada tangan di sebelah kiri, kaki pun dia berusaha untuk pegang bendera. Begitulah kekuatan iman daripada pejuang-pejuang Islam pada zaman dahulu. Suaminya meninggal di dalam perperangan, anak-anaknya ikut juga dalam berperang. Anak-anaknya tewas dan sebagainya. Istrinya sendiri ikut juga berkorban untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu. Begitu kekuatannya. Kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala luar biasa. Tidak menyukurkan Allah, tidak menyukurkan Allah. Innama ana basyarun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi rabbih ahada. Artinya, kalau kamu ingin bertemu dengan Tuhanmu, maka kamu buatlah perbuatan amal yang saleh. Jangan sekali-kali kamu menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berbuat amal saleh, beribadah, beramal dan sebagainya, menyumbang sebenarnya milik Allah. Kelebihan yang diberikan milik Allah. Kita punya tenaga yang hebat, kita milik Allah semuanya. Sehingga kita tidak perlu sombong. Karena kesombongan itu sangat hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dalam hidup kita ini akan tenteram jiwa kita. Selama kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam berzikir la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Kita menyingkirkan segala perbuatan syirik. Na'udzubillah, itu luar biasa. Tiada Tuhan melainkan Allah. Kita berzikir, ya Allah, singkirkan dari saya, ya Allah, dari segala perbuatan yang menyekutukan-Mu, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika zikir itu paham maknanya, betul-betul hati kita dan pikiran terikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terjauh dari segala perbuatan syirik. Kita kaya biasa-biasa saja, kita punya ilmu biasa-biasa saja, dan luar biasa, seakan kita anak ahli surga, yang lain neraka semua. Na'udzubillah min dzalik. Kita punya jabatan biasa-biasa saja. Ini yang kurang kita praktek dalam hidup sehari-hari. Padahal bila kita praktek dalam hidup sehari-hari, insya Allah kita tenang hidup ini.
tentram, ya, karena kita ingat selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam situasi kondisi bagaimanapun. Marilah sama-sama kita praktek dalam hidup ini, sehingga kita dalam hidup kita ini jauh dari perbuatan syirik, karena perbuatan syirik itu adalah dosa yang paling besar. Mudah-mudahan mati kita betul-betul dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Salat kita selalu mengagungkan Allah. Allahu Akbar, Allah yang besar. Innama taqabbalu shalah mimman tawadda'a bi'azamati. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menerima hambanya salatnya itu karena hambanya melakukan salat itu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, kalau kita merasa betul-betul ada apa-apanya kita ini, insya Allah dalam kehidupan kita ini senantiasa kita akan bahagia. Tuba liman bahagialah liman hudiya ila Islam, barang siapa yang tunduk kepada Islam, mendapat petunjuk dari Allah Islam ini. Toma'a wa kafafa, yaitu dia itu tentam dan cukup, masa cukup, kaya dan cukup, isinya cukup. Oleh karena itu kaum muslimin dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Aceh ini terjaga karena Allah lah di atas segalanya. Segala sesuatu yang melanggar dan melawan Allah Subhanahu wa taala adalah musuh orang-orang Aceh. Apakah sekarang ini demikian? Nauzubillah, kita lihat saja. Mudah-mudahan kejadian-kejadian di Aceh ini, begal dan sebagainya, dapat kita hilangkan. Jangan ada terjadi pada anak kita. Jangan bangga kita dengan preman anak kita. Anak saya bisa memukul orang luar biasa, bisa membunuh nggak orang yang nggak berani dan kita. Nggak usah. Untuk apa sebentar aja dunia ini. Wal akhiratu khairu abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Anak kita sebentar nanti mati juga. Matinya pun tidak dalam kebaikan. Nauzubillah. Maka orang tua jagalah anaknya. Jangan sampai menjadi begal. Jangan sampai hisab, lem, dan lain sebagainya yang kita terjadi di dosa ini. Sehingga lupa dia memukul saudaranya dengan tidak manusiawi. Itu adalah tempat mereka. Wal qadzara di jahannam katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun wa lahum a'yunun wa lahum adhan la yasma'una biha. Pokoknya tempat mereka itu adalah neraka jahannam. Mereka itu lebih sesat daripada binatang. Dalam Al-Quran dikatakan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim bisyawah walahum adzabun adzim. Walahum adzabun adzim, azab yang paling besar sesungguhnya apabila hati kita, pendengaran kita, penglihatan kita telah dikunci rapat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat yang baik, kita anggap tidak baik. Kita mendengar yang baik, kita anggap tidak baik. Kemudian hati kita tidak ada lagi rasa manusiawi, keras. Itulah yang dikatakan walahum adzabun azim, dan itulah azab yang paling besar. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan generasi kita ini, khususnya generasi Aceh, tidak lupa kepada Allah. Tidak usah kita banggakan hebat-hebatnya kita, tukang pukul dan sebagainya. Al-akhiratu khairu abqa. Satu hari di neraka itu 50.000 tahun kata Rasulullah SAW. Luar biasa dahsyatnya. Satu hari di dunia dari 50.000 tahun. Satu hari di neraka sama dengan 50.000 tahun itu. Itu kita lihat
hadis Rasulullah pada bab zakat yang menerangkan hal tersebut, dan itu hadis sahih. Oleh karena itu jangan mengorbankan imanmu demi mencapai yaitu dunia. Nauzubillah, nauzubillah. Saya kira ini sajalah yang dapat saya sampaikan, karena saya harus menggantikan khatib, karena khatib kita ada kena yang lain di tempat yang lain. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Walul kibriya bis samawati wa huwal azizul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu fil Qur'anil azim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allah. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ansur man nasad-din. Allahumma shaddid wadataka 'alal kuffar wal musyrikin wal munafiqin wal zalimin wal mustadin adaka adadin innaka ala kulli syai'in qadir. Wa qul jaa al haqq wa zahaqa al batil innal batila kana zahuqa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Waalaikumsalam.